Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KIS, Obat Hati kembali hadir membersamai wangikan Anda pada malam hari ini di edisi Rabu 19 Februari 2025 dari pukul 20 sampai nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan untuk Anda sahabat KIS Obat Hati dengan tema tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga. Kita sudah bersama Ustadz kita, dua Ustadz penang kita sahabat KIS, Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Indonesia, kemudian Ustadz Mertua dari Munti SPD sebagai alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Madinah. Nah, untuk sahabat KIS silakan bertanya seputar tema kita tadi. Kita ulangi ya sahabat KIS untuk tema kita pada malam hari ini. Tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga. Di 0812625166 bisa sahabat KIS berikan komentar dan juga pertanyaan Anda. Sebelumnya kita masuki tausiah pada malam hari ini, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, luar biasa, masya Allah. Gimana Ustaz untuk keadaan pesantren gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk penjualan kita Ustaz gimana penjualan madunya? Alhamdulillah tetap ada setiap hari yang order ya. Berkat doa dari Mbak Announcer. Insya Allah. Baiklah Ustaz, untuk tema kita pada malam hari ini tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga, Ustaz, benar? Iya benar. Baik Ustaz, mungkin bisa kita langsung lanjut ke tausiah yang akan kita hadirkan pada malam hari ini, tausiah pembuka. Iya. Terima kasih pada Mbak Lisa. Izin Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Mendahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihat qanitat hafizat bil ghaibi bima hafizallah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, dan Dialah Allah Asy-Syari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu di udara pada malam hari ini, yaitu sesuai yang biasa pada setiap malam Kamis ya, bertepatan pada tanggal 19 Februari 2025, yaitu dalam program kesayangan kita bersama, yaitu program Obat Hati yang bersama Al-Mukarram Al-Saita Ustadz Arkan LCMA dan juga bersama Mbak Announcer kita Mbak Alisa. Mudah-mudahan kita semua pendengar berhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam istiqomah dan dalam kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah meneladani, mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita semua adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita tadi yang telah disebutkan oleh Mbak Announcer kita, bahwa malam hari ini tema kita yaitu tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Dengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membacakan ayat yaitu surah An-Nisa ayat 34. Kita
Dalam surah An-Nisa ayat 34 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi. Yang artinya bahwasanya laki-laki itu adalah qawwam, ialah pemimpin atas kaum wanita, karena memang laki-laki itu telah Allah lebihkan daripada sebahagian yang lain. Oleh karena itu, pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah tangga tentunya seorang suami sudah pasti dialah sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya yang memimpin istri dan anak-anak di dalam rumah tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang suami itu selain dia sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya, mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya, membina iman dan takwa dari istri dan anak-anak tersebut. Bagaimana agar istri dan anak-anak tersebut adalah istri dan anak-anak yang beriman dan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keberuntungan akan didapatkan oleh sebuah rumah tangga apabila istri dan anak-anak itu sama-sama beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan di minggu yang lalu, apabila suami, istri, anak-anak itu berhasil dibimbing oleh suami sebagai rijal qawwam, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, maka insya Allah dengan iman dan takwa itu akan turun keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita bacakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa di hadapan Allah, maka pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun bumi. Dengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau setiap rumah tangga kaum muslimin itu beriman dan bertakwa, maka sudah pasti lingkungan itu juga akan bercahaya, di mana di dalam lingkungan itu ada rumah tangga yang dipenuhi oleh landasan iman dan takwa, yang dipimpin oleh suami yang sepatutnya menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang suami dia bukan saja menjadi sebagai pendidik, tetapi dia juga menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya. Karena memang banyak hari ini rumah tangga yang mungkin suami hanya bisa berkata tetapi tidak mampu mencontohkan perilaku dan teladan yang baik di rumah tangganya. Oleh karena itu, patut kita berkaca kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik bagi kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan kata Nabi, aku adalah yang terbaik di antara keluargaku. Oleh karena itu, hendaklah seorang suami berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya dengan melapangkan rezeki bagi istri dan anak-anaknya, terutama menjalankan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menyediakan tempat tinggal yang layak. Tidak perlu mewah, tetapi seorang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Tidak perlu mahal, tetapi bagaimana agar istri dan anak-anak itu tinggal dengan nyaman di rumah tersebut. Begitu juga seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, termasuk diantaranya kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Kenapa? Karena memang banyak masalah di rumah tangga hari ini karena para suami itu terlalu menyepelekan yang namanya nafkah di dalam rumah tangga. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat itu, wa bima anfaqu min amwalihim, bahwasanya laki-laki itu Allah lebihkan daripada yang lain karena mereka mampu memikul beban. Karena seorang suami dijadikan pemimpin karena dia memang punya kekuatan, yaitu punya kuah di dalam rumah tangga. Dia mampu memikul beban yang tidak mungkin dipikul oleh para wanita, terutama istri dan anak-anak di dalam rumah tangganya. Maka hendaklah seorang suami berbaik-baik, berlemah lembut kepada istri dan anak-anaknya, bertanggung jawab sepenuhnya di dalam nafkah. Maka insya Allah, selama seorang suami bertanggung jawab penuh di dalam nafkah rumah tangga, maka untuk urusan nafkah batin tidak perlu kita pertanyakan. Oleh karena itu, seorang suami hendaklah dia tetap berpedoman dalam membina rumah tangganya dengan ketakwaan, merujuk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya,
maka dengan begitu insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang bercahaya, dan cahaya itu dimulai dari rumah tangganya. Oleh karena itu rumah tangga yang bercahaya tentunya tidak juga lupa senantiasa tidak jauh dari masjid Allah Subhanahu wa taala, karena cahaya itu dimulai dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami yang dia beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga melaksanakan sholat 5 waktunya di masjid. Begitu juga dengan anak laki-lakinya, karena cahaya itu akan didapatkan dari Baitullah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itulah masjid-masjid. Maka jangan lupa bahwa seorang suami juga hendaknya dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, dia bertakwa kepada Allah, ikhlas dalam ketakwaannya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan begitu kemuliaan dan kepemimpinan di dalam rumah tangga itu akan memperoleh keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan Mbak Lisa. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Tuan Guru kita Ustaz Arkan LCMA. Silakan Ustaz. Baik Ustaz, silahkan dengan tausiah pembukanya. Ya, terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustadz Maratua Dalimunte dan Mbak Lisa, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan masa dan waktu bisa kita menyapa sahabat KIS lewat program mingguan kita, yaitu program Obat Hati pada malam hari ini, dan kita sudah melewati nisfu Sya'ban. Semoga kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kebetulan pada malam hari ini Tuan Guru kita tadi sudah menyampaikan tema kita di kata pembuka beliau, yaitu tanggung jawab kepala keluarga yang sama-sama di antaranya kita berdua kebetulan ini adalah kepala keluarga. Masya Allah. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian pemimpin dan akan diminta kepemimpinannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Tuan Guru kita sudah menyampaikan beberapa hal tentang tanggung jawab kepala keluarga. Jadi saya di sini sebagai penyempurna apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, ingin mengambil beberapa poin tentang peran dari kepala keluarga itu sendiri. Apa yang dia akan kokohkan di dalam nahoda itu. Karena suami sebagai nahoda bahtera rumah tangga, dan kapal ini akan berlayar kemana, apakah akan mengarungi ombak yang begitu dahsyat dan badai yang begitu luar biasa. Bagaimana orang-orang yang ada di bahtera ini supaya merasa tenang dan tentram. Guru kita tadi sudah menyampaikan poin-poin yang terhadap tanggung jawab itu. Selain daripada itu, wahai sahabat KIS yang dirahmati Allah, sebagai kepala keluarga wajib memberikan ketenangan bagi penduduk rumah. Itulah yang dikatakan al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi seorang suami dia harus memberikan kenyamanan bagi para anggota keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan sayalah, kata Rasulullah SAW, yang paling baik untuk keluarganya. Maka Dr. Diyaul Umari mengatakan di dalam kitabnya As-Sirah As-Sahihah, apa katanya? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib mengambil pola kehidupan dari Rasulullah SAW.
Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah sebagai pedoman kita dalam hidup, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sayalah yang paling baik kepada keluargaku. Maka sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada sang putri tercinta itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana Abu Bakar bertanya kepada Ummul Mukmininah, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaifa kana khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhu khuluqul Quran. Maka dari itu ambillah, kita copy pastelah kehidupan Rasulullah SAW kepada kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia hanya bisa mengambil dan mencontoh, maka seogianya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibar wahai orang-orang yang melihat. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad mengambil pola itu. Maka di malam yang penuh keberkahan ini, lewat studio dan radio yang diberkahi Allah ini, kami mengajak para suami, wahai para suami, ambil contoh keteladanan kita dari Rasulullah SAW. Aduh, Ustaz, terlalu jauh mengambil contoh kepada Rasul. Ambil contoh keluarga para ulama, para sahabat, para solihin, bagaimana mereka berbuat dan berlaku baik kepada keluarga mereka. Di antara dari itu, Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Al-baitul ladzi lam yuqra'u fihi al-Quran kal baitul kharab. Hiasi dan terangi kalianlah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Maka di sini kami sampaikan kepada sahabat kis yang dirahmati Allah, terlebih khusus kepada para suami yang bertanggung jawab membawa bahtera rumah tangga ini ke pantai yang bahagia itu, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah navigator kita, kompas kita, pedoman kita Al-Quran, dan sinarilah rumah-rumah itu, karena hati kita harus diterangi dengan hidayah dan kalamullah. Maka seorang suami harus mengajak dan mengajari anak dan istrinya di rumah untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah tiang, pondasi daripada semua itu adalah akidah Islamiyah. Maka rumah ataupun bahtera kalau dibangun tanpa pondasi, maka rumah itu akan rentan roboh. Maka seorang suami di sini adalah membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pemahaman akidah dan ideologi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Karena ini asas agar, karena kita hidup di era globalisasi, kita hidup di abad ke-21, semua orang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sayati zamanun hadad dinu kaqas'atim minat ta'am. Nanti akan datang satu zaman agama ini bagaikan hidangan di meja makan. Datang dari timur menggerogoti, datang dari barat menggerogoti, dan semua dari segala arah akan digorogoti agama ini. Maka dari itu, wahai para suami, bangun keyakinan dan ideologi di rumah tangga kita, agar rumah tangga kita itu kokoh dan bangunannya insya Allah kuat. Lalu setelah kita membangun pondasinya, apa yang perlu kita bangun lagi di rumah tangga itu? Sebagai suami, kita bangun adalah sholat 5 waktu seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi. Karena Rasulullah SAW menyampaikan as-salatu imaduddin, faman aqamaha fa'aqamahaddin, wa man tarakaha faqad hadamahaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat, maka berdirilah agama itu di dirinya. Kenapa? Karena kalau dia meninggalkan sholat, orang melakukan sholat. Udah dibangunnya pondasi tadi dengan akidah,
yang baik dan ahli sunnah wal jamaah, dan bangunnya adalah tiang di rumah tangga itu, yaitu sholat. Maka dari itu seorang suami wajib sebagai teladan di rumahnya. Apabila suami merasa bertanggung jawab di dalam rumah, bukan bertanggung jawab hanya menafkahi, sebagaimana yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, kewajiban suami, nafkah, baik batin, zahir dan lain udah disampaikan Tuan Guru kita. Maka kami di sini melengkapi dari apa yang disampaikan beliau sebagai untuk penyempurna. Apalagi yang perlu kita bangun? Jadikan dirimu teladan di rumah, wahai para suami. Luqmanul Hakim, dia mampu memberikan nasihat kepada anaknya karena dia sudah menjadikan dirinya teladan sebelum dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Bagaimana kita sebagai suami yang bertanggung jawab dari segala hal, tapi dia tidak memberikan keteladanan kepada anak-anaknya? Maka Luqmanul Hakim mampu menorehkan sejarah di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan lewat lisan Luqmanul Hakim, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berlaku syirik kepada Allah karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Lalu bagaimana kita mencontoh keteladanan sebagai ayah dan pemimpin dan yang bertanggung jawab? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia sudah memberikan keteladanan kepada keluarganya. Dia meninggalkan Siti Sayyidatuna Hajar dengan Sayyiduna Ismail di gurun yang tandus, tidak ada kehidupan di situ. Lalu sang suami apabila meninggalkan anak dan istrinya, maka dia wajib menyandarkan hatinya kepada Allah lewat doa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia berdoa saat meninggalkan Sayyidatuna Hajar dan Sayyiduna Ismail dengan doa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin bighairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana wa yuqimus shalah waj'al ba'du af'idatan nasa tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Seorang suami yang meninggalkan keluarganya dan dia mencari nafkah untuk keperluan anak dan istrinya, dia menyandarkan doa kepada Allah. Dan Ibrahim inilah yang dia lakukan. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku meninggalkan anak keturunanku di lembah yang tandus, tidak ada kehidupannya. Tapi ingat, oh, wahai ya Allah, kata Nabiullah Ibrahim, bukan di sembarang lembah saya tinggalkan anak dan istriku itu, tapi inda baitikal muharram, di samping rumahmu ya Allah, yaitu Ka'batul Musyarrafah. Yang pertama didoakan Nabiullah Ibrahim sebagai ayah yang bertanggung jawab, dia tidak mendoakan kepada Sayyidatuna Hajar dengan Ismail, ya Allah berikan kepadanya makanan, berikan kepadanya ya Allah minuman, tidak. Tapi Nabiullah Ibrahim sebagai ayah menyampaikan Rabbana wa yuqimus shalah, ya Allah jadikan mereka ahli ibadah. Ini yang perlu kita bangun sebagai suami. Kalau dia merasa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, doakan kepada Allah, kita minta kepada Allah agar anak dan istri kita itu min ahli salat. Lalu kita jadikan mereka diterima di sekeliling masyarakat. Karena banyak orang tua dia lupa mengatakan berdoa kepada Allah agar anaknya dan istrinya diterima di masyarakat. Makanya banyak sekarang kita titipkan anak-anak kita ke sekolah dibully. Kita titipkan istri kita datangi, dia enggak diterima di masyarakat, dicaci maki. Maka waj'al ba'du afidatan nas tahwi ilaihim, ya Allah jadikan condong sebagian hati manusia kepada anak dan istriku. Sebagai ayah kita harus berdoa dan menyandarkan hati kepada Allah agar anak dan istri kita diterima di kalangan masyarakat.
warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan semoga mereka mendapatkan nikmat, dan alhamdulillah nikmat itu nikmat iman dan nikmat duniawi, yaitu buah-buahan yang berlimpah ruah. Semoga kata pembuka ini bisa membuka ranah pikiran kita, membuka keberkahan bagi kita sebagai kepala keluarga, dan kita di studio ini sebagai yang menyampaikan tausiah ini mendapatkan kemudahan untuk mengurus keluarga masing-masing, dan semua sahabat KIS dimanapun Anda berada, kita mendapatkan keberkahan insyaallah baik di dunia begitu juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wabil hidayah wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sahabat KIS semuanya, boleh bertanya seputar tema kita pada malam hari ini. Jawab suami sebagai pimpinan keluarga di 0812625186. Kita jeda sebentar dulu. Pertama, sahabat KIS berpalu di 106,6 KIS FM, inspirasi Anda. Biarin aja dulu. Halo. Gila biarkan supaya kan. Halo. Radio udah piawang, radio. Habis ngon radio mana hubungi dah. Oh, jadi Allah, radio udah lagi konser. Nah, bang. Assalamualaikum.